Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Sepri Masaki, NIM A1H1 123 142. Saya di sini ingin mewawancarai guru olahraga di SMP saya yang bernama Bapak Eri Susanto. Baiklah, Pak, Ya, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak mengajar sebagai guru olahraga? pertama sekali masuk itu 2020 bulan Juli, berarti sekitar 3 tahun 2 bulan, kurang lebih seperti itu. 3 tahun, kalau sekarang 3 tahun 7-5 bulan, kurang lebih gitu. Baiklah. Oke. Menurut Bapak, apakah menjadi guru olahraga itu mudah? Sebenarnya untuk zaman sekarang untuk jadi guru olahraga itu ada mudahnya, ada tidaknya. Mudahnya itu karena kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum untuk menjadi sebagai alat olahraga atau media pembelajaran olahraga. Namun di bagian susahnya itu adalah membangkit minat dari anak itu sendiri, karena zaman sekarang ini kebanyakan anak itu udah malas berolahraga, maupun olahraga kecil itu misalnya seperti jogging ataupun melarikan aja, anak itu lebih sungkan atau tidak mau gitu. Nah, lebih enak dia baring-baring main HP gitu di rumah. Ya. Baiklah, pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengajar? Tantangan terbesar Bapak dalam itu mengajar? sebenarnya itu tadi, membangkit minat dari siswa itu sendiri. Emang tidak seluruhnya gitu, nah, tapi ada sebagian beberapa murid itu ketika jam pelajaran penjas ada yang tidak bersemangat gitu, nah, untuk melakukan olahraga gitu. Nah, mungkin kebanyakan itu di wanita, perempuannya, namun di laki-laki biasanya lebih semangat pelajaran olahraga gitu. Nah, namun di perempuan itu kebanyakan cenderung dia malas gitu, nah, untuk olahraga gitu. Ketika Bapak menemui siswa yang kurang aktif, apa yang Bapak lakukan? Biasanya itu saya memberikan sedikit materi ataupun praktek pembelajaran yang belum diketahui ataupun belum dicoba, sehingga siswa itu bisa menggairah minat dia untuk belajar olahraga itu sendiri, Pak. Bagaimana cara membuat anak didik itu senang dengan pembelajaran Bapak saat ini? Sebenarnya untuk meningkatkan kesenangan murid itu diseringi dengan ice breaking, Pak. Misalnya kan ketika kita memberi catatan ataupun pembelajaran, mungkin ada juga murid itu bosan, jenuh. Jadi di sela-sela itu mungkin kita memberikan ice breaking seperti game ataupun permainan. Jadi sehingga anak itu nggak bosan dan materi itu tidak terfokus ke itu saja. Jadi anak itu lebih menikmati dan lebih enjoy dalam mengikuti Pembelajaran. Bagaimana Bapak menangani jika fasilitas untuk perlengkapan olahraga di sekolah itu kurang lengkap? Sebenarnya itu tuh kita sebagai guru itu tidak punya memiliki wewenang yang besar gitu. Tapi sebagai guru mata pelajaran, kita itu bisa mengajukan ataupun ketika di awal tahun ataupun di setiap ada kegiatan, kita bisa mengajukan atau bisa komunikasikan langsung kepada Kepsek bahwa ada perlu alat yang baru, yang misalnya yang rusak perlu diperbaiki gitu. Nah, jadi kita harus berembuk atau berkomunikasi secara langsung kepada pihak sekolah, baik itu Kepsek ataupun Waka itu sendiri. Berarti fasilitas itu turunnya dari pusat ya, Pak? Iya. Bagaimana cara Bapak mendorong murid Bapak untuk menjadi lebih aktif dan terlibat dalam olahraga, Pak? Sebenarnya kembali lagi tadi seperti saya bilang, itu mungkin ada salah satu ice breaking, dan juga saya menyaring bakat-bakat anak. Misalnya ini kan kita tidak semua anak tuh misalnya suka bola, ada anak tuh yang suka di olahraganya mungkin lempar lembing atau karate ataupun seperti taekwondo. Jadi saya menyaring, berkelompokkan anak-anak itu sendiri. Jadi saya sebagai guru olahraga itu
ibarat tuh memberi petunjuk kalau misalnya emang sukanya di karate, di sini ada orang yang melatih karate, kalian bisa Meneruskan minat hobi ya, Pak? minat hobinya. Jadi anak itu lebih semangat lagi untuk mengikuti olahraga. Bagaimana Bapak memastikan bahwa siswa itu terlibat dan termotivasi di kelas Bapak? Dari cara dia excitednya ketika pembelajaran itu sendiri, misalnya gitu. Antusias, ya, Pak? Antusiasnya. Bagaimana ketika kita memberi materi yang baru, maka antusias anak itu misalnya pengen tahunya tuh banyak lagi, bertanya-tanya, Ingin lebih ya. tahu lebih banyak ya, Ya, Pak? gitu. Bagaimana Bapak menangani siswa yang sulit diatur, Pak? Sebenarnya ini kalau sulit diatur tuh rata-rata siswa itu sulit diatur kan. Tapi kita perlu penegasan di dalam waktu kita pembelajaran. Jadi emang kalau saat kita emang bercanda ya emang bercanda. Ketika saat kita serius, kita harus serius. Jadi sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita menganggap siswa itu sendiri. Bagaimana cara Bapak terus meningkatkan diri sebagai seorang guru dan menjelaskan diri dengan tren pendidikan terbaru? Nah, ulang Pak. Contoh. Nah, bagaimana cara Bapak terus meningkatkan diri sebagai seorang guru dan menyelaraskan diri dengan tren pendidikan terbaru, Pak? Oh ya, kalau situ Kan kurikulum pendidikan Merdeka. terbaru kan terbaru ini, Pak. Ya, Jadi benar. gimana, Pak? Nah, kalau itu sebenarnya kita bisa, karena dunia udah canggih kan, Om. Jadi kita bisa menjadikan media sosial itu menjadi salah satu acuan kita ataupun pedoman kita. Bagaimana sih untuk materi-materi selanjutnya itu yang lebih mengasihkan. Misalnya kita bisa mencari contoh, misalnya kita bisa melihat di TikTok ataupun di YouTube bagaimana sih Sosial bisa media. futsal itu bisa meriah atau bisa menarik lagi gitu. Nah, jadi sebagai guru kita harus emang masih mengikuti zaman, kita masih perlu belajar dan kita terus melakukan yang terbaik sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa. Baiklah, itulah wawancara singkat dari saya dan guru saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak telah mencari saya, Pak. Sama-sama. Oke, semangat ya. Oke, Pak. Many times fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city.